wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Statistika Deskriptif. Saya Nur Jakia. Saya Nafisa Najarifani. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kuartil, desil, dan juga persentil. Stay tune semua. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Artinya, kuartil ini menunjukkan posisi data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kuartil sendiri terdiri dari 3 titik penting. Pertama ada kuartil 1 atau disebut juga dengan kuartil bawah. Kuartil ini menunjukkan sekitar 25% dari seluruh data. Yang kedua ada kuartil 2 disebut juga dengan kuartil tengah. Kuartil ini letaknya ada di tengah-tengah data atau sekitar 50%. Nah, ini disebut juga dengan median. Yang ketiga ada kuartil 3 atau disebut dengan kuartil atas. Kuartil ini menunjukkan sekitar 75% dari seluruh data. Rumus kuartil 1 yaitu 1/4 N ditambah 1. Dengan keterangan Q1-nya itu kuartil ke-1, N-nya itu jumlah data. Rumus kuartil kedua sama seperti rumus kuartil pertama, namun bedanya ini 2/4 N ditambah 1. Begitupun dengan rumus kuartil 3 yaitu 3/4 N ditambah 1. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Tentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 70, 80, 35, dan seterusnya sampai 88. Cara penyelesaiannya, kita urutin dulu datanya dari yang terkecil, sehingga menghasilkan 25, 35, 40, dan seterusnya sampai 95. Dengan keterangan N atau jumlah datanya itu ada 10. Kalau sudah diurutin, maka akan terbentuk nih, X1-nya itu 25, X2-nya itu 35, X3-nya itu 40, dan seterusnya sampai ke X10-nya itu 95. Kemudian, kita cari letak kuartil satunya dengan cara memasukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1. N-nya karena udah ketahuan itu 10, tinggal kita masukin aja. 10 ditambah 1. Dan dalam kasus ini, karena ini dalam kurung, jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. 10 tambah 1 itu kan 11. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja. 1 dikali 11 itu 11, jadi 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. Dari hasil perhitungan tadi, letak Q1 itu hasilnya 2,75. Maka ini menandakan bahwa letak Q1 itu ada di antara data kedua, yaitu X2 sama dengan 35, dan data ketiga X ketiga sama dengan 40. Sekarang kita perlu mencari nilai dari Q1-nya. Cara menghitungnya yaitu X2 ditambah 0,75 dalam kurung X3 dikurang X2. X2-nya itu sudah ketahuan 35 ditambah 0,75. Nah, 0,75 ini hasil dari sisa letak Q1 yang tadi. Dalam kurung 40 dikurang 35. Karena dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, maka 40 dikurang 35 sama dengan 5. Selanjutnya 0,75 dikali 5 yaitu 3,75. Step terakhir 35 ditambah 3,75 maka hasilnya 38,75. Sekarang kita cari letak kuartil 2. Kita tinggal masukin aja rumusnya 2/4 N ditambah 1. Dengan keterangan N-nya itu 10, jadi 2/4 10 ditambah 1. 10 ditambah 1 itu 11, jadi 2 dikali 11, 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Dari 5,5 tadi, maka ketahuan nih, kalau letak Q2-nya itu ada di antara data kelima atau X5 sama dengan 61, dan data ke-6 atau X6 sama dengan 70. Sekarang, kita cari nilai dari Q2-nya. Kita masukin lagi X5 ditambah 0,5 dalam kurung X6 dikurang X5. Dalam kurungnya kita kerjain dulu. 70 dikurang 61 sama dengan 9. Jadi 0,5 dikali 9 itu 4,5. Nah,
61 ditambah 4,5 hasilnya 65,5. Sekarang letak kuartil ketiga. Masukin lagi rumusnya, 3/4 N ditambah 1, 3/4 10 ditambah 1, 10 ditambah 1 itu 11, 3 kali 11 itu 33, maka 33 dibagi 4 hasilnya 8,25. Itu berarti letak ketiga itu ada di antara data ke-8 atau X8 sama dengan 88 dan data ke-9 atau X9 sama dengan 91. Sekarang tinggal kita cari nilai dari Q3-nya. Jadi X8 ditambah 0,25 dalam kurung X9 dikurang X8. X9-nya itu 91, X8-nya itu 88. 91 dikurang 88 itu 3. Lalu 0,25 dikali sama 3 jadi 0,75. 88 ditambah 0,75 hasilnya 88,75. Yang kedua adalah desil. Desil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar. Jadi setiap bagian mewakili 10% dari data. Yang selanjutnya adalah rumus desil data tunggal. Rumusnya yaitu DI sama dengan data ke I/10 dalam kurung N+1. DI ini adalah desil ke I, sedangkan I itu adalah desil keberapa dari 1 sampai 9. Misalkan di soal disuruh nih cari D6, nah berarti I-nya itu adalah 6, sedangkan N adalah jumlah banyaknya data. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu carilah nilai dari desil ke-6 atau D6 dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung pada toko Gramedia. Datanya adalah sebagai berikut, yaitu 13, 14, 17, 23, dan seterusnya sampai ke 35. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita urutkan dulu nih datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 9, 9, 10, 13, dan seterusnya sampai ke yang terbesar, yaitu di 47. Kalau udah kita hitung nih N-nya tuh ada berapa atau jumlah datanya ada berapa, yaitu N-nya adalah 20. Nah selanjutnya kita cari nih nilai letak D6-nya. Caranya pakai rumus yang tadi yang di awal, yaitu DI sama dengan data ke I/10 dalam kurung N+1. DI-nya berarti kan D6. Nah I-nya tadi 6 dan N-nya 20. Jadi tinggal kita masukin aja I-nya 6, N-nya 20. Jadi data ke 6/10, 20 plus 1 sama dengan 21. Terus 6 dikali 21 sama dengan 126, jadi 126/10. Dan 126 dibagi dengan 10 sama dengan 12,6. Jadinya nilai letak dari D6 adalah 12,6. Letak dari D6-nya sudah diketahui, yaitu di 12,6. Berarti berada di antara data ke-12 dan data ke-13. Yang mana data ke-12 atau X12 itu sama dengan 25 dan data ke-13 atau X13 itu sama dengan 27. Sehingga nilai dari D6-nya adalah D6 sama dengan X12 plus 0,6. Kenapa bisa jadi X12 plus 0,6? Itu karena kan tadi letaknya di 12,6. Dikali dalam kurung X13 dikurangi X12. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih. X12 sama dengan 25 plus 0,6 dikali dalam kurung X13 27 dikurang X12 25. 27 dikurangi dengan 25 sama dengan 2. Jadi 25 plus 0,6 kali 2. 0,6 dikali 2 hasilnya 1,2. Maka 25 plus 1,2 adalah 26,2. Sehingga hasil akhir dari nilai D6 atau desil 6 itu adalah 26,2. Nah, yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama besar. Kalau desil tadi untuk membagi 10 bagian sama besar, sedangkan persentil ini untuk membagi 100 bagian yang sama besar. Yang selanjutnya adalah rumus persentil data tunggal. Rumusnya yaitu PI sama dengan data ke I/100 dalam kurung N+1. PI ini adalah persentil ke I, sedangkan I adalah persentil ke berapa, yaitu dari 1 sampai 99. Misalkan nih di soal disuruh cari P11, nah berarti I-nya itu sama dengan 11, dan N adalah jumlah banyaknya data. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan letak P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut ini. 35, 40, 70, dan seterusnya sampai 88.
Masih sama kayak sebelumnya, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Jika sudah diurutkan, maka akan menghasilkan X1-nya itu 25, X2-nya 35, X3-nya 40, dan seterusnya. Lalu, kita cari letak persentil 11-nya. Dengan rumus, data ke I per 100 dikali N tambah 1. I-nya itu 11, karena emang butuh untuk mencari P11. Lalu, N-nya itu 10. 10 tambah 1, 11. 11 dikali 11, 121. Maka 121 dibagi 100 hasilnya 1,21. Jadi letak P11 itu ada di antara data ke-1 atau X1 sama dengan 25 dan data kedua atau X2 sama dengan 35. Sekarang kita cari nilai dari P11-nya. X1 ditambah 0,21 dikali X2 dikurang X1. Dalam kurungnya dulu kita isi 35 dikurang 25 itu 10. 0,21 dikali 10 2,1. Jadi 25 ditambah 2,1 hasilnya 27,1. Sementara untuk letak persentil 90-nya sendiri, data ke I per 100 dikali N ditambah 1, I-nya diisi 90, N-nya diisi 10. 10 tambah 1, 11. 90 dikali 11, 990. 990 dibagi 100, hasilnya 9,9. Maka, letak P90 ada di antara data ke-9 atau X9 sama dengan 91 dan data ke-10 atau X10 sama dengan 95. Jadi kita cari nilai dari P90-nya. X9 ditambah 0,9 dikali X10 dikurang X9. 95 dikurang 91 yaitu 4. 0,9 dikalikan 4 sama dengan 3,6. Lalu 91 ditambah 3,6 hasilnya 94,6. Sekian penjelasan materi mengenai kuartil, desil, dan persentil dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.